Malam turun pelan-pelan, menutupi kota dengan bayang-bayang dan lampu jalan yang menyala redup. Di satu sudut yang tak banyak orang perhatikan, seorang perempuan berdiri sendiri. Wajahnya biasa saja, tubuhnya biasa saja, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya semacam lelah yang tak bisa ditidurkan, semacam luka yang terlalu sering dipendam. Wajahnya biasa saja, tubuhnya biasa saja, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya semacam lelah yang tak bisa ditidurkan, semacam luka yang terlalu sering dipendam. Ia tidak bicara banyak, tapi tubuhnya berbicara tentang malam-malam panjang yang dilaluinya, tentang senyum yang dipakainya seperti tameng. Orang-orang melewatinya seperti angin, ada yang menoleh, ada yang mencibir, ada yang hanya melirik, lalu menghindar. Beberapa memanggilnya dengan nama-nama kasar, perempuan nakal, murahan. Tapi mereka tidak pernah tahu cerita di balik sepatu hak tinggi dan lipstik merah itu. Dulu, ia punya mimpi, sama seperti yang lain. Ia ingin menjadi penata rambut, ingin punya salon kecil, ingin hidup tenang. Tapi hidup tidak memberinya ruang untuk mewujudkan semua itu. Ayahnya pergi, ibunya sakit, dan ia masih terlalu muda untuk memilih. Pernah ia mencoba bekerja jujur, menjadi penjaga toko, cuci piring di warung makan, bersih-bersih rumah orang. Tapi semua itu tak cukup untuk menyambung hidup. Sampai akhirnya ia menyerah pada tawaran yang datang dengan janji cepat, kerja malam, temani tamu, dapat banyak. Awalnya ia ragu, tapi ketika adiknya demam dan ibunya butuh obat, ia memutuskan untuk mencoba. Hanya sekali, pikirnya. Tapi sekali menjadi dua kali menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah jadi ketergantungan. Uang memang tak pernah cukup. Ia berdandan di malam hari, bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menyembunyikan keputusasaan. Bedak menutupi kantung mata, lipstik menutupi bibir yang sudah terlalu sering menangis. Ia bukan tidak tahu malu, ia tahu persis harga dirinya. Setiap kali seseorang menggenggam tangannya dengan penuh nafsu. Tapi harga dirinya tak bisa menukar harga obat, tak bisa membayar listrik, tak bisa membeli nasi untuk adiknya. Ia bertahan, bukan karena suka, tapi karena tak ada pilihan lain. Dunia tidak pernah benar-benar adil bagi perempuan sepertinya. Kadang ia bertemu orang yang baik, yang mengajaknya makan, bertanya kabar, tapi itu pun hanya sebentar, tak ada yang benar-benar tinggal. Ia pernah jatuh cinta, tapi saat ia jujur soal pekerjaannya, lelaki itu pergi. Aku butuh istri, bukan perempuan malam, katanya. Setiap malam, ia berdiri di tempat yang sama, menunggu, berharap, lalu menyerah pada siapapun yang datang. Ada yang memperlakukannya dengan kasar, ada yang memperlakukannya seperti boneka, tapi ia tetap diam, karena diam lebih aman dari perlawanan. Ia menyimpan semua rasa sakit itu di dalam dada, menahannya sampai pagi, lalu tidur sendirian di kamar kos sempit yang tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Di dinding kamarnya ada kalender robek dan cermin kecil. Di sana, ia sering menulis kalimat-kalimat pendek seperti doa. Aku juga ingin hidup biasa. Kadang aku melihatnya memberi uang receh pada pengemis kecil. Makan ya, Dad, katanya sambil tersenyum. Ironis, pikirku. Perempuan yang dianggap hina itu masih bisa berbagi, sementara yang mencacinya sibuk menumpuk pujian. Ia berjalan seperti menari dalam luka, langkahnya pelan, tapi pasti tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan rasa malu. Aku pernah melihatnya duduk lama di halte, menatap langit kosong, seolah berharap ada Tuhan yang mau mendengarkan tangisnya. Ia tak pernah meminta dikasihani, ia hanya ingin dilihat sebagai manusia. Bukan dosa berjalan, bukan kutukan di malam hari. Orang-orang hanya melihatnya dari pakaian yang ia kenakan, tak ada yang bertanya kenapa ia memilih jalan itu. Padahal, mungkin ia tidak pernah memilih, hanya mengikuti arah hidup yang memaksanya untuk bertahan. Ia berjalan sendiri menuju pagi, dengan tubuh lelah, tapi hati yang tetap bertahan. Karena bagi sebagian orang, hidup bukan soal pilihan, tapi soal bertahan dalam apa yang tersisa. Dunia ini terlalu kejam bagi orang-orang yang jatuh di pinggir, tapi perempuan itu tetap berdiri, seolah berkata, aku belum mati. Di balik senyum malamnya, tersimpan air mata yang tak bisa dilihat siapapun, tangis yang ditelan lampu-lampu jalan. Dan sampai hari ini, ia masih berdiri di sana, di balik senyum malam yang sunyi, menanti dunia yang tak pernah benar-benar berpihak padanya.